Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di Monolog Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Sederek, lama sekali kita nggak ketemu untuk membahas topik terkini, diskusi, tapi masih satu arah ya. Kecuali kalau sederek memberikan inputan via komentar, disilahkan like, komen, dan juga subscribe-nya untuk mensupport Mbak Enar dalam mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan makin bagus karena memang dibutuhkan konsistensi, sementara masih jarang-jarang nih untuk upload. Oke sederek, dalam kesempatan ini sebetulnya Mbak Enar ingin sedikit flashback, sedikit romantika ini ceritanya dalam perjalanan karir Mbak Enar sendiri selama menapaki perjalanan berkarya ya, lebih khususnya berkarya gitu. Karena salah satunya yaitu wujudnya berkarya lewat Enar Asa Channel ini sebagai penyaluran hobi sebetulnya kan, Sederek. Nah, saya sampaikan terima kasih atas langgengnya sederekan kita, karena dengan konten yang masih sangat jarang ini, tapi sederek semua masih tetap subscribe dan tidak melupakan ataupun meninggalkan gitu. Jadi kita masih tetap bisa silaturahmi seperti ini, dan juga yang di Instagram maupun saya sapa di media sosial yang lain yang bisa menyaksikan konten Mbak Enar ini. Sederek, dalam musim kampanye kemarin, jujur Mbak Enar juga sangat-sangat terbantu atas peran sosial media. Karena baik itu lewat YouTube Enar Asa Channel ini maupun lewat TikTok kemarin di Enar Adrani Asa, maupun di Facebook dan juga sosial media Instagram dengan nama sama juga Enar Asa. Alhamdulillah dengan Mbak Enar membuat sebuah konten seperti ini, kemudian memberikan interaksi kepada sederek semua, satu arah barangkali dua arah, misalnya pas live itu memberikan respon yang positif, sehingga juga turut berkontribusi atas perolehan suara Mbak Enar dalam kontestasi pilihan legislatif kemarin sebanyak kurang lebih 9.000 sekian suara. Dan sebetulnya itu sangat besar menurut Mbak Enar. Kenapa? Karena suara 9.000 itu ibaratnya ya, kalau orang itu kan banyak banget nih, misalnya orang nih di sini nih, misalnya orang Jascuk ya, antri sembako itu banyak banget. Kalau 9.000 lah, 9.107 kalau nggak salah ya, sekitar itu yang memberikan suara kepada Mbak Enar waktu kontestasi pilihan legislatif 2024 kemarin. Meskipun dengan berat hati, izin Mbak Enar harus sampaikan bahwa Mbak Enar belum berkesempatan untuk lolos, sehingga belum bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi sebetulnya saya sendiri sederek itu saat ini dalam satu periode 5 tahun ini dan di periode yang lalu saya itu sudah menjadi tim ahli. Kalau yang dulu itu di DPRD Kota Semarang, kalau yang hari ini itu di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di perjalanan karir saya sendiri itu, kenapa sih saya sampai suka konten seperti ini? Karena juga pernah menjadi reporter banget dulu awal ya, after fresh graduate itu Mbak Enar pernah menjadi reporter di sebuah radio namanya Trijaya FM. Waktu itu saya menjadi reporter berita ya, jadi menyiarkan reportase berita-berita yang bisa kita ambil dari dari sekeliling kita gitu kan. Desnya umum sih, bisa politik, bisa yang lain, sehingga memang sudah punya bakat ngomong gitu. Kemudian bla 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 panjang lebar hingga kemudian kenapa saya kepikiran membuat channel ataupun monolog Enar Asa ini. Jadi supportnya saya semua terima kasih sekali. Kemudian juga dalam perjalanannya, meskipun nggak langsung, itu pernah juga Mbak Enar menjadi direktur dari sebuah radio, tapi itu radio pemerintah di Radio Suara Kendal, miliknya pemerintah Kabupaten Kendal, itu sekitar tahun 2017 maaf ya, 2017. Kemudian karena selain juga hobi ngomong seperti ini, itu Mbak Enar juga punya hobi yang lain, yaitu menulis. Jadi dalam kurun waktu tersebut saya juga menulis buku, menulis tulisan-tulisan yang lain. Kemudian karena hobi tersebut, alhamdulillah di tahun 2024 ini saya beranikan untuk memiliki media sendiri, sehingga sederek juga bisa mengunjungi
Tugu Muda ID ya, Tugu Muda ID, tugumuda.id, itu berita seputar Semarangan dan juga Jawa Tengah. Tugas mencerdaskan. Alhamdulillah, saya terima kasih sekali karena media sosial hari ini sebagai pilar kelima setelah penguatan demokrasi oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian oleh pers, dan yang kelimanya adalah oleh media sosial sebagai pilar kelimanya itu. Ada citizen journalism dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu memperkuat memperkuat sumber informasi yang tentunya bisa menjadi sarana kita untuk berkomunikasi, sarana kita untuk memberikan informasi yang tentunya kita harus pahami, yang memberikan edukasi, yang memberikan semangat untuk memberikan andil dalam ini agak-agak muluk ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena banyak sekali hari ini kelemahannya, karena setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya, sehingga kadang kita kurangnya adalah memilih sebuah sumber yang terpercaya, kemudian asal share dan lain sebagainya, sehingga terkadang beritanya itu masih hoax, bahkan fake news, dan itu justru tidak malah mencerdaskan, malah akan menjadi membodohkan. Makanya pintarnya kita memilih sumber media terpercaya itu. Kemudian sudah 6 menit ya, nanti kita genapkan beberapa menit ke depan. Saya ingin juga memberikan pengalaman gitu kan kepada khususnya anak-anak muda Gen Z, karena saya masih sering sekali bersinggungan dengan anak-anak muda Gen Z ini yang biasanya pada magang kerja, yang biasanya pada magang gitu di tempat saya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya di fraksi Gerindra, sehingga mau gak mau nih, jadi jiwanya masih ikut muda dan ikut juga menjadi pembimbing mereka di tempat kami, di kantor kami. Dan pesannya adalah apa? Anak-anak muda hari ini itu punya keunggulan, dia itu kritis, dia punya keunggulan untuk, maksudnya dengan dia sadar akan media sosial, sadar akan teknologi, membuat dia kan wawasannya banyak kritis. Akan tetapi tidak diimbangi dengan bagaimana cara menggali informasi, yang baik gitu, sehingga terkadang dengan tidak mendalam itu membuat dia cenderung reaksioner, membuat dia kemudian cenderung cenderung dengan pikirannya sendiri, dan ini sedikit missnya adalah dia itu terkadang merasa benar dan sebagainya, padahal harus diimbangi dengan wawasan literasi yang bagus, sehingga ketika dia memiliki semangat untuk tahu, untuk kepo, diimbangi dengan diimbangi dengan bagaimana cara dia menggali informasi yang bagus, sehingga dia akan menjadi bagian untuk memberikan literasi yang benar gitulah kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya. Dengan pola pikir itu hari ini, dengan dia merasa benar dengan pemikirannya, kemudian dia menelaah sesuatu yang belum mendalam itu, merasa bahwa ya udah yang benar seperti ini, yang benar ini untuk dirinya sendiri, sehingga kalau dia merasa benar dengan dirinya sendiri, yang menguntungkan bagi dirinya sendiri inilah yang dia pertahankan. Ini bahaya kalau seperti itu, nanti akan jatuhnya menjadi pragmatis, atau jatuhnya menjadi yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Padahal yang sebaiknya, meskipun saya nggak menyalahkan sepenuhnya bahwa pragmatis itu buruk, yang sebaiknya adalah ketika anak-anak Gen Z ini yang bisa mengenyam pendidikan di bangku kuliah, sehingga cakrawala berpikirnya luas, dia seharusnya mempertahankan nilai-nilai ataupun value yang itu baik untuk menumbuhkan dirinya maupun orang lain, bukan hanya yang untuk menguntungkan dirinya sendiri ya. Jadi ini plus minusnya. Satu sisi Mbak Enar menghimpun teman-teman untuk magang, memberikan ruang, salah satunya di lembaga saya sendiri di Asa Cendekia, ini juga ada study clubnya, sehingga kami secara intens itu memberikan secara gratis memberikan kepada
adik-adikku biasanya mahasiswa yang mau belajar itu ruang untuk berkreasi, membantu saya misalnya dalam menulis sebuah kajian dan sebagainya. Saya pikir hal ini perlu untuk disyukuri gitu kan, satu wadah ruang untuk mengembangkan kreativitas, bagaimana cara berpikir yang bagus, bagaimana kemudian belajar untuk menuliskan sebuah berita yang bagus, kemudian bisa diupload di media PNR juga tuh, Tugu Muda ID gitu. Jadi sebetulnya ini adalah wadah, jangan sampai wadah ini kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik karena pola pikir yang pragmatis itu setelah mendapatkan kesempatan untuk misalnya magang kerja dan apa sebagainya di sini, kemudian merasa bahwa saya bebas untuk bersikap menentukan begini-begini di luar. Nah, ini yang missnya dari generasi Gen Z juga, merasa benar, kemudian merasa bebas memiliki sikap bagaimana-bagaimana, dan dia lupa dia mendapatkan ilmu, menggali, mendapatkan akses dari mana. Padahal salah satunya dari Mbak Enar misalnya sebagai seniornya, sebagai tempat yang bisa untuk menimba. Begitu. Jadi saya pengen sharing di sini, beromantika atas perjalanan saya. Kenapa saya memiliki channel? Saya suka ngomong seperti ini, kemudian di satu wadah yang tepat, kemudian saya suka menulis, kemudian kami juga punya penerbitan sendiri di penerbit Hermasindo, Study Club sendiri, Aset Cendekia Study Club, kemudian Aset Cendekia Konsultan, memberikan pelayanan konsultasi kepada pemerintah khususnya dalam membuat kajian ilmiah, penelitian dan sebagainya, dan juga legal drafting untuk keperluan membentuk ataupun membentuk ya sebuah perundangan di daerah, misalnya namanya peraturan daerah. Jadi semua itu didasari atas semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perjalanan Mbak Enar yang sangat panjang ini yang mungkin sudah ada 1 dekade dari lulus tahun 2010 dan lebih ya, sekarang 2024 mau ke 2025, 14 tahun menempuh perjalanan untuk berproses, berlabuh di sebuah partai politik, Gerakan Indonesia Raya, sudah sejak tahun 2013, akhir tahun 2012 ya, sekitar 2013 lah, karena 2012 saya masih wartawan, jadi 13 kesini sudah ini nyaris tahun ke-12 ya. Sekian lama dari seorang Enar yang anggota sayap partai dan sekarang menjadi wakil ketua Partai Gerindra Jawa Tengah. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat saudara semua bahwa tidak ada yang bisa didapatkan dengan cepat, dengan seketika. Semuanya harus learning by process ya, learning by doing. Jadi masuk dalam sebuah pembelajaran, proses itu, kemudian prosesnya itu juga dengan melakukan sesuatu. Tidak ada sesuatu kita dapatkan secara instan untuk mendapatkan hasil yang lama atau berkelanjutan. Sehingga saya pikir kelebihan generasi muda saat ini yang sudah pengen tahu karena kepo itu, saya anggap tidak apatis ya. Saya bilangnya dia pengen tahu, pengen mengerti, pengen kreatif, tetapi diimbangi dengan semangat belajar. Jangan diimbangi dengan pragmatisme yang tinggi sehingga membuat kamu mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, tidak akan mendapatkan hasil seterusnya yang panjang ini. Begitu. Jadi ada sebab ada akibat. Kalau prosesnya dinikmati dengan panjang, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Jadi kesuksesan juga bisa dalam genggaman. Kalau kita memberikan, kita semangatnya melayani, dengan sendirinya kesuksesan akan kita dapatkan. Terima kasih saudaraku, like, comment, subscribe. Maaf ceramahnya panjang, dari Pangestu Coffee, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Enar Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.